Shalom. Oke, nggak usah kenalan ya, gampang. Ya, kita belajar dari Kolose 1 ayat 6 itu tema rock ministry dalam bulan ini. Ini tema yang luar biasa. Love that changed the world. Nah, ayat acuannya adalah dari Kolose 1 ayat 6. Kita baca mulai dari ayat yang kelima, saya sudah tulis di dalam slide saya, mungkin ditayangkan aja slide saya. Kolose 1 kita baca dari ayat yang kelima ya. Karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Nah ini loh, ini tema kita. Target bulan ini adalah pelajaran bagaimana caranya Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Injil ini isinya kontennya adalah love. So makanya temanya dibuat lebih keren, kekinian, love that changed the world, ya. Nah, demikian juga di antara kamu sejak waktu. Nah, perhatikan kata kamu mendengarnya, ini titik awal. Ketika kamu mendengarnya dan langkah berikutnya mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya, baru dampaknya adalah Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Ini logika dari ayat ini. Ya, sebelum saya lanjut mungkin kok pakai baju panjang-panjang. Tolong maklumi saya di NTT masuk dalam beberapa organisasi yang penutupan aurat itu sangat penting. Bukan dari kalangan kita. Kok kalangan kita yang penting sopan. Ini kalangan lain yang saya salah satu pengurusnya. Saya bagian hukum karena saya ini orang yang sekolah hukum. Jadi diminta jadi advokasi dan hukum. Oke, jadi kalau pertemuan, kalau mereka ada yang menonjolkan auratnya, kelihatan kakinya tuh ngelihatnya gini. Nah jadi saya pakai begini. Terima kasih untuk pemahamannya, pengertiannya. Supaya enggak kelihatan kayak udik. Jadi ya kekinian Korea-Korea dikit ya. Jadi itu pertama, next slide. Lihat targetnya adalah Injil itu berbuah. Berkembang ke seluruh dunia. Tapi dimulai dari mendengar Injil. Mendengar Injil, karena mendengar Injil maka target akibat dari mendengar Injil adalah mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Nah berarti ada potensi untuk mengenal kasih karunia Allah yang tidak sebenarnya. Betul nggak? Karena apa? Kerajaan Allah itu sudah diupayakan untuk diserong dari awalnya. Jadi pagi ini kita belajar untuk supaya kita selalu mengevaluasi diri sehingga kita bisa mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Sehingga kita nggak kesasar tersesat. Next slide. Bagaimana kita tahu apakah kita ini mengenal kasih karunia dengan benar atau sudah kesasar? Maka kita kembali rencana awal, tujuan Allah menciptakan manusia di Kejadian 1 ayat 26 itu ada 3. Pertama, tujuannya wayirdu ya, tetapi manusia itu diciptakan oleh Allah dengan 2 kategori itu. Dia adalah gambar Allah dan dia juga rupa Allah. Segambar dan serupa. Ini 2 hal. Jadi harus jadi gambar, tapi dia juga harus jadi rupa Allah. Seperti waktu di KLC kemarin, Bapak Pendeta Jonathan Patiasina, dia ngomong gampangnya itu semua makhluk di dunia ini, termasuk bintang matahari, kalau mau lihat Allah, bisa lihat melalui manusia. Nah itu tujuannya Allah. Dibuat menjadi gambar dan rupa Allah tujuannya untuk apa? Berkuasa. Ini saya cuplik biar keren ya. Ada tulisan Ibrani dikit biar keren gitu. Jadi gambar itu zelem, rupa itu demuth. Untuk supaya berkuasa. Gampang ya. Gampang ya, enggak sulit toh. Oke, nanti bisa diminta ini PowerPoint-nya. Next slide. 30 menit supaya ngerti ini. Nah, gambar Allah ini masalahnya. Gambar Allah ini di Kejadian 1:27 di dalam Alkitab kita diterjemahkan oleh LAI agak melenceng sedikit. Jadi kata laki-laki di dalam
Alkitab kita dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ditulis laki-laki. Teks Ibraninya adalah zakar. Arti zakar sama. Siapa di sini yang nggak ngerti zakar? Angkat tangan. Sama kayak kita. Tahu ya? Itu barangnya manusia laki-laki. Benda hidup yang nempel. Jadi manusia itu kan bahasa Yunaninya anthropos. Nek bahasa Jawane menungso. Bahasa Bali apa nggih? Oke, bahasa Inggrisnya human. Tetapi ada manusia yang dulu pertama-tama disebut namanya, nama Adam. Tapi spesiesnya Adam. Jadi Adam secara spesies dan juga Adam karena nama. Ada yang namanya Adam, namanya Sugeng, namanya Pak Anton, namanya Nuni seperti saya. Namanya Sang Ayu Putu Hilmawati, kakak ipar saya. Namanya Christine Ratna, ibu gembala. Tapi spesiesnya Adam. Lah kalau disebut laki-laki itu adalah Adam yang punya sakar. Lalu kata perempuan dalam teks Ibraninya itu negebah. Negebah itu adalah alat seksual perempuan dengan seluruh sistem reproduksinya. Negebah. Bandingkan perempuan dengan negebah. Apa bedanya? Kalau perempuan itu Adam yang punya negebah. Dan Allah nggak pernah menciptakan hermaprodit. Zakar dan negebah di satu tubuh, nggak ada. Halo? Jadi ini awalnya gambaran Allah diwujudkan dalam itu. Zakar itu gambaran firman-Nya. Di mana di dalam zakar itu ada spermatozoa yang kalau dilepaskan daya juangnya begitu agresif sampai dia membuai, menclok nek bahasa Jermannya, menetap, menyentuh dan menetap, menguasai sel telur, membuai. Itu kekuatan sperma. Demikian juga kekuatan firman Tuhan. Firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah gagal. Itu gambarannya. Seperti spermatozoa. Dan negebah apa? Di dalam negebah ada sel telur. Dia tenang. Dia bertahan. Sama seperti buah roh. Dia potensial di dalam. Buah roh tidak akan muncul kalau tidak ketemu dengan firman Tuhan. Seseorang yang cuman nggak baca firman, nggak dapat rema, nggak pernah bisa hamil hal-hal yang ilahi. Amin. Gereja kalau tidak seimbang pengajaran firman dan karunia-karunia Roh Kudus, nggak akan sehat gereja itu. Ini dia. Untuk apa sih ini? Untuk menunjukkan satu itu bukan nominal, keadaan Allah yang Elohim itu jamak, bukan satu tunggal, tidak. Tapi dia berkesatuan, Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Halo? Sukar di sini enggak ya? Gampang. Echad. Coba kiri kanan, satu tangan sebelah kanan gini, satu tangan kiri ke atas gini. Coba kiri kanan. No. Gini. Ya, itu betul contoh. Berdiri. Lah ini loh nyatu tuh kayak gini, satunya di atas, satunya di bawah. Satu. Tapi nek tangan disatukan mah gampang. Pikiran, ide-ide. Halo? Nah, bicara gambar Allah, ini satu yang paling dasar, satu daging. Hanya ada dalam rumah tangga. Kumpul kebo gak payu. Gak laku. Nah kalau di zakar dan negebah itu tadi, jelas di situ. Gak ada yang bengkok. Lekong gak laku. Lesbi, gak ada, itu ndak alkitabiah. Halo? Ini bukan soal karena hormonnya terlalu banyak gini. Enggak alkitabiah. Melawan Tuhan itu. Saya enggak benci orangnya. Tapi itu cara-cara iblis. Coba sudah diserong dari situ. Kristen, pelayanan,
bisa saja. Di Kupang kami melayani. Ada ternyata awal-awal saya datang ada singer homo. Ini bukan homo hominis lupus ini, bukan homo. Kita layani. Bapak Ibu Saudara sekalian, akad. Tidak ada laki kawin dengan laki, enggak ada. Kalau bicara satu daging, sakar dan negebah. Itu dasar. Lalu kalau bicara lebih pengertian lebih tinggi lagi, penyatuan suami istri. Bagaimana suami bisa satu akad. Bukan cuma satu daging, satu pikiran, satu keputusan. Halo, kita juga diserbu di situ. Amin. Gara-gara nggak bisa akad, bapak katut sama sing kinclong-kinclong, ibu katut sama sing ketok kelihatannya melindungi. Nah, toh, halo, ini. Harus mengenal kasih karunia yang sebenarnya. Nek belum benar di urusan ini, hubungi Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Dilayani. Next slide. Dah, terjemahkan sendiri itu. Saya kasih dasar-dasar nih. Ini kingdom ini. Rupa Allah. Jadi tadi segambar. Urusan duniawi sehari-hari. Urusannya ditandai dengan barang, benda. Benda hidup. Nah bicara rupa, serupa dengan Allah. Yang jadi maskulin, jadi kepala itu Kristus Yesus. Semua di sini biar brewoken, feminin di hadapan Tuhan. Ada yang berontak? Halo? Mempelai perempuan. Gereja dan Israel. Amin. Tapi gereja ini juga satu tubuh. Dalam satu komunitas. Tuhan kasih otoritas, ada orang-orang tertentu dapat SK. Jadi gembala, GKM. Nah biasanya ada orang-orang yang gak bisa dengan smooth menerima. Kalau dari awal dia sudah ditetapkan, semua bisa ngikut jadi follower, oke, dengar otoritas. Tapi kalau penggantian di tengah-tengah jalan PAW, kadang-kadang penolakan itu resiko, ada resiko penolakan dari follower, dari penguasa yang lama, yang dapat SK yang lama. Tapi firman Tuhan bilang, kita ini feminin tubuh yang mesti berjejaring satu. Dalam gereja, biasanya satu kalau duduk gini. Tapi kemudian ketika berbicara tentang event tertentu, wah golongan Apolos, golongan Rasul Paulus. Ada golongan. Lalu yang paling dekat dengan kuasa siapa? Wih itu apalagi yang tukang suka cuci, menjilat. Bertobat dalam nama Yesus. Satu, unity, echad. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Echad. Bertobat yang mulai, ada peraturan mulai, gini. Satu tubuh, Kristus. Sebenarnya yang benar itu perjanjian baru dari rupa Allah. Secara pribadi mengakui firman ini kepala yang mengatur saya. Saya bagian kecil dari sel tubuh. Rokute mungkin bagian kecil dari sel tubuh Rok Kupang. Bagian kecil dari sel tubuh Kristus. Tapi dalam kesatuan kita ini sel yang agak lebih besar. Rock ministry ini sel yang lebih besar dari gereja yang yang nantinya. Satu. Amin. Echad. Ya kita belajar sekarang saling menundukkan diri. Kadang untuk bisa satu tangan, kadang bisa begini. Aku gak duwe kayak ono. Lalu yang satu mesti gini. Nek terus gini terus. Nggak bisa echad. Kalau terus begini terus juga nggak bisa echad. Ada saatnya kapan kita begini. Dalam. Ngomong kiri kanan. Dalam. Yang mengerti hendaklah mengerti. Yang tidak mengerti buka lagi YouTube-nya nanti ya. Setelah ibadah. Wayirdu. Kemarin waktu di KLC ada yang nanya. Mana kata kerajaan di situ nggak ada. Ini wayirdu, ini konsep politik plus manajemen.
Kata dasarnya adalah radah. Ucapkan 1, 2, 3. Radah. Jadi wayirdu ini satu kata, atau radah itu satu kata, berkuasa, tapi punya konsep begini. Dia itu seperti satu mata uang punya dua sisi. Dia berkuasa sepanjang dia bisa menundukkan diri. Dengan kata lain, kalau kita menggunakan bahasa politik, mandataris. Seperti kita dulu, presiden itu mandataris MPR, sekarang kan enggak ada. Presiden mandataris MPR, setiap saat MPR bisa impeachment presiden. Sepanjang presiden tunduk pada GBHN, hasil produk dari MPR, presiden boleh tetap berkuasa. Sepanjang kita tunduk pada Allah. Makanya ada Yakobus 4 ayat 7. Kalau kamu mau lawan iblis, tundukkanlah dirimu kepada Allah. Baru lawan iblis. Karena apa? Kuasa yang kita dapat itu bukan kuasa langsung. Itu berdasarkan SK, Pak, Bu. Nah, SK ini ada yang mengeluarkan, ada yang absolut dari kerajaan Allah. Penguasa kerajaan Allah absolut dia berkuasa. Tapi dia delegasikan kewenangannya. Namanya wayirdu. Dan disinilah tempat di mana kita, mungkin kita tidak berontak kepada pemimpin, senyum, tunduk. Tapi di dalam ketika ngomong tentang hal-hal tertentu, firman Tuhan, bicara tentang hal-hal tertentu, sulit buat kita untuk menundukkan diri. Hari ini mari kita bertobat rame-rame. Karena sekalipun jadi Kristen, sekalipun dengan kita pelayanan, ketika kita melenceng di 3 hal ini, kita tidak akan bisa berdampak. Your love never change the world. Bayangkan kalau setiap orang dari sisi gambar bicara kehidupan rumah tangga. Suami-suami berfungsi tepat, istri-istri berfungsi tepat. Kesatuan, memberi dampak kepada anak-anak, keteladanan kepada anak-anak. Gambar aman. Lalu bicara rupa, dunia publik. Ketika kita berhubungan dengan orang-orang percaya yang lain. Di situ ada sistem. Kita semua saling menundukkan diri. Wow, bisa ahad. Proyek apapun berhasil. Lihat sebelum Babel terjadi. Mereka bisa ahad tanpa campur tangan Allah. Karena keputusan. Jadi untuk jadi satu, unity, keputusan. Katakan 1, 2, 3, keputusan. Yes. Lalu wayirdu.